Di dalam penyaluran dananya, Bank Syariah kita kenal menggunakan dua jenis skema. Yang pertama adalah skema jual beli dan yang kedua adalah skema investasi. Skema jual beli ada beberapa akad yang digunakan oleh Bank Syariah. Di antaranya adalah akad salam, akad istisna, akad ijarah, dan juga akad murabahah. Sementara dengan skema investasi, kita mengenal dua jenis akad utama yang digunakan oleh Bank Syariah, yaitu menggunakan akad mudharabah dan juga musyarakah. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan perlakuan akuntansi untuk akad mudharabah? Mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akuntansi. Kembali berjumpa dengan saya, Muhtadin Amri, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi untuk penyaluran dana Bank Syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan menggunakan akad mudharabah, kita bahas dulu apa definisi dari mudharabah. PAPSI 2013 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu pemilik dana, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan itu dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, dari definisi tersebut kita dapat simpulkan bahwa di dalam akad mudharabah itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pemilik dana, pemodal atau shahibul mal, dalam hal ini adalah Bank Syariah. Yang kedua itu adalah pengelola dana atau mudharib, dalam hal ini adalah nasabah, sehingga pembiayaan mudharabah itu dapat kita artikan sebagai investasi yang disalurkan oleh Bank Syariah dalam bentuk akad mudharabah untuk digunakan dalam kegiatan usaha produktif, Jadi itu tadi definisi dari mudharabah dan arti dari pembiayaan mudharabah, Jadi dapat kita ketahui bahwa pembiayaan mudharabah itu adalah investasi yang dilakukan oleh Bank Syariah, penyaluran dana kepada nasabah yang nantinya akan digunakan, dana tersebut akan digunakan oleh nasabah untuk unit usaha, digunakan untuk dikelola dalam usaha-usaha yang produktif, Nah, karena sifatnya investasi, maka akad mudharabah ini bisa jadi di dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh nasabah itu muncul atau terjadi keuntungan atau terjadi kerugian, Yang namanya investasi digunakan untuk dikelola di dalam usaha, bisa untung bisa buntung. Nah, bagaimana ketentuan terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian di dalam akad mudharabah ini? Pertama, ketika terjadi keuntungan, ketika usaha yang dikelola oleh nasabah itu menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, Jadi misalkan Bank Syariah dapat nisbah, disepakati nisbah berapa persen dan nasabah itu berapa persen. Nah, nisbahnya ini tentunya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik Bank Syariah maupun pihak nasabah, Jadi disepakati di awal akad, berapa nanti ketika usaha yang dikelola oleh nasabah itu menghasilkan keuntungan, berapa porsi dari Bank Syariah, berapa persen, dan berapa porsi dari nasabah itu juga berapa persen, itu sudah ditentukan di awal akad ketika akad mudharabah itu disepakati antara nasabah dengan Bank Syariah. Nah, itu tadi terkait dengan keuntungannya. Nah, bagaimana kalau usaha yang dikelola oleh nasabah itu menghasilkan kerugian, tidak untung justru malah rugi, Namanya usaha kadang untung kadang rugi, bisa untung bisa buntung. Nah, di sini di dalam akad mudharabah, ketentuan terkait dengan pembagian kerugian itu adalah yang pertama kita lihat dulu kondisinya, Jika kondisi pertama, yaitu kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pengelola atau nasabah,
maka kerugian tersebut, ya, kerugian berupa kerugian finansial, kerugian dana, kerugian modal itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana atau bank syariah. Sementara nasabah itu menanggung kerugian berupa kehilangan waktu, kehilangan tenaga, dan kehilangan pengorbanan berupa pikiran yang sudah dia curahkan untuk mengelola usaha tadi. Ya, ternyata pengorbanan yang sudah dia keluarkan berupa tenaga, waktu, dan pikiran itu tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga disinilah keadilan dari syariah mengatur, ya, ketika kerugian dalam akad investasi kerjasama usaha antara pemilik modal dengan nasabah, ya, sama-sama berbagi kerugian. Tetapi kerugiannya, ya, karena ini adalah akad mudharabah, kerugian dana ketika memang dia bukan disebabkan oleh kesalahan dari pengelola, maka kerugian finansialnya ditanggung 100% oleh pemilik dana, oleh pemodal. Karena modalnya, dananya adalah 100% dari sahibul mal atau bank syariah. Sementara nasabah atau pengelola dana itu hanya menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah dia korbankan. Nah, di sini maka kedua-duanya sebenarnya menanggung kerugian, ya. Jadi yang satu rugi dana, yang satu rugi waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, itu kondisi pertama ketika kerugiannya memang bukan disebabkan oleh kesalahan dari pengelola. Nah, bagaimana ketika kerugian itu disebabkan oleh kesalahan pengelola? Maka kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengelola, ya, kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari pengelola dana, ya. Jadi itu ketentuan terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian di dalam akad mudharabah. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana metode pembagian keuntungan di dalam akad mudharabah. Kita mengenal dua jenis metode di dalam pembagian keuntungan di dalam akad mudharabah ini. Yang pertama adalah dengan gross profit margin atau revenue sharing, dan yang kedua adalah profit sharing, ya. Nah, untuk gross profit margin, ya, itu keuntungannya itu didasarkan pada nilai total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ya, sehingga diperoleh laba bruto, ya. Jadi pembagian keuntungan, ya, ketentuan pembagian keuntungan itu berdasarkan laba bruto ketika kita menggunakan metode gross profit margin. Nah, sementara kalau kita menggunakan metode profit sharing, ya, metode profit sharing berarti laba yang dibagikan itu adalah laba bersih dari usaha yang dikelola oleh nasabah, ya, yaitu total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, juga dikurangi dengan beban-beban yang terjadi selama kegiatan usaha itu dilakukan, ya, atau dikelola oleh nasabah. Ya, ini perbedaan antara gross profit sharing dengan profit sharing. Jadi kalau gross profit sharing itu berdasarkan laba bruto, penjualan dikurangi harga pokok penjualan saja. Sementara kalau profit sharing, ya, selain penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, juga dikurangi lagi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh kegiatan usaha yang dikelola oleh nasabah. Nah, mudharabah sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, ya. Akad mudharabah ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah, yang kedua adalah mudharabah mutlaqah, dan yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah. Mudharabah muqayyadah itu adalah mudharabah di mana pemilik dana, dalam hal ini bank syariah atau lembaga keuangan syariah, membatasi penggunaan dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi, ya. Jadi terbatas, ya. Jadi ada pembatasan yang dilakukan oleh pemilik dana, ya, yang dipersyaratkan kepada pengelola dana terkait dengan tempat, cara, ataupun objek usaha atau investasi. Nah, sementara mudharabah yang berikutnya, yang jenis kedua itu adalah mudharabah mutlaqah, ya, mutlak, ya, mutlak. Ini dapat diartikan sebagai pemilik dana atau bank syariah itu membebaskan, ya, penggunaan dana oleh pengelola dana
dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Jadi bank syariah selaku pemilik dana memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pengelola dana untuk menggunakan dana tersebut ya dikelola dalam objek usaha yang tentunya halal ya, tetapi tidak dibatasi terkait tempat, cara, dan lain sebagainya. Jadi lebih diberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola dana tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengelola dana. Itu adalah mudharabah mutlaqah ya. Jadi kalau muqayyadah itu adalah terikat ya, tidak bebas, sementara mutlaqah ya itu bebas ya. Yang ketiga ya, jenis mudharabah yang ketiga itu adalah mudharabah mushtarakah ya, mudharabah mushtarakah, yaitu mudharabah yang gabungan antara dengan akad musyarakah. Maksudnya gimana? Di sini akad awal ya antara nasabah dengan bank syariah selaku pemilik dana itu adalah mudharabah murni. Jadi pemilik dana yang menyediakan modal itu adalah bank syariah, lalu pengelola adalah nasabah. Ya, jadi awalnya mudharabah yang terjadi antara bank syariah selaku pemilik dana dengan nasabah selaku pengelola dana itu adalah mudharabah murni. Nah, seiring berjalannya waktu, mudharabah ini berubah menjadi akad musyarakah. Maksudnya apa? Jadi nasabah itu juga ikut berkontribusi modal dalam bentuk dana, ya, dalam bentuk modal baik dana maupun aset ya bisa. Jadi modal itu tidak hanya dalam berbentuk uang tetapi juga bisa berbentuk aset ya. Jadi nasabah ini juga ikut berkontribusi modal dalam kegiatan usaha yang dilakukan tadi. Jadi akadnya itu berubah menjadi awalnya mudharabah murni menjadi musyarakah. Ya, musyarakah ini kan baik nasabah maupun bank syariah itu sama-sama ikut berkontribusi modal ya. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana ketentuan-ketentuan terkait dengan pelakuan akuntansi dengan menggunakan akad mudharabah atau penyaluran dana dengan akad mudharabah di video selanjutnya. Jadi stay tune.